Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin ingin melakukan wawancara terkait tentang coffee shop. Di sebelah kanan saya ada ownernya coffee shop dari Kalibrasi. Oke. Dimulai. Pertanyaannya, apa nama perusahaan Masnya? Ini aku jelasin soal kalibrasi dulu ya. Sebelumnya itu namanya sebenarnya bukan kalibrasi, namanya itu Minds Coffee dulu namanya. Galaxy. 2018 pindah ke sini baru kita ganti nama kalibrasi. Ini perlu sinopsis tentang nama. Sinopsis boleh sih, mungkin bisa diceritakan. Penggantian nama itu tadinya Minds Coffee itu nama orang sebenarnya. Terus gua ada pecah sama dia, jadi gua buka sendiri. Terus kita ngambil nama kalibrasi itu sebutan sebenarnya, sebutan di dunia perkopian yang familiar banget dan wajib dilakukan sama barista. Jadi namanya kalibrasi. Kalibrasi itu buat ngecek kualitas sampai mendapatkan rasa kopi yang terbaik ya. Jadi itu ada sistem kalibrasi. Nah, kita ambil namanya dari situ yang pegang sama kopi. Terus Oke, yang kedua, kapan Masnya mendirikan usaha kalibrasi ini? kalau bisnis coffee shopnya itu dari 2016, cuman kalau kalibrasi sendiri itu 2018 sampai sekarang. Nah, selanjutnya, apakah yang menjadi alasan atau dorongan Masnya untuk membuka bisnis ini dan bagaimana memulainya? Kalau dorongannya sebenarnya zaman itu tuh 2016 tuh lagi booming-boomingnya coffee shop, tapi sebenarnya belum rame-rame banget. Yang pasti karena cuan. Buat ya sama kayak kalian berbisnis, kalian tahu ini ada peluang bisnis dan ada peluangnya untuk mendapatkan hasil ya kalian jalanin. Kalau enggak kan nggak mungkin. Intinya sih zaman itu tuh kebetulan kopi lagi naik, gue juga agak suka ngopi, terus main di circle anak-anak kopi, kayaknya oke nih gue lagi ini, ya udah itu awalnya. Yang pasti sih karena marketnya saat itu lagi ada. Terus selanjutnya, apa sajakah produk yang Masnya tawarkan dan siapa sih target pemasaran? Produknya standar sih sebenarnya, sama kayak coffee shop lainnya lah, makanan, minuman. Kalau market pasarnya semua umur sih. Soalnya kita ada non coffee juga kan buat anak-anak. Jadi mulai dari usia muda sampai orang tua marketnya kita. Oke, yang selanjutnya, siapa aja sih yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan ini dan bagaimana pembagian kerja dan tanggung jawabnya? Yang terlibat itu cuma 2 sih, gua sama karyawan, gua sama penanggung jawab bar sama penanggung jawab kitchen. Kalau pembagian kerjanya ya sesuai tupoksi pekerjaannya aja. Jadi masing-masing. ya orang bar soal bar, kitchen soal kitchen, gue bagian QC-nya. Kalau misalnya orang keuangan segala macam, karena kita udah pakai POS, semuanya ke gue sih. Soal keuangan apa segala macam, pembelanjaan sendiri pun gue turun tangan langsung. Jadi nggak melibatkan terlalu banyak karyawan juga. Mas sendiri yang handle. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas menjalankan bisnis ini namun tetap memperhatikan lingkungan sekitar? Sebenarnya gue nggak begitu memperhatikan lingkungan sekitar sih, karena gue jualan kopi. Kecuali gue jualan alkohol mungkin, atau gue bikin diskotik gitu. Jadi gue harus memikirkan sekitar. Ini gue nggak begitu sih, karena kita kafe tenang, nggak perlu kayak berisik kayak gue atau mengganggu nggak ya. Sebenarnya kalau di bagian itu gue nggak, paling gue ngeliat marketnya aja. Oh di sini tuh ternyata anak nongkrong anak muda lebih tinggi dibanding orang tua. Oh berarti gue harus ngejual brand ini gitu. Tapi gue harus ada makanan ini nih yang biasanya buat family gitu. Tapi kalau misalnya gue fokus tentang berjalannya di sini untuk sekitar yang mengarah ke gangguan, gue nggak pernah perhatiin sih, karena gue nggak berisik, bukan yang mengancam ketenangan warga. Gitu. Nah, itu selanjutnya,
apakah Mas memberikan pelatihan kepada karyawan? Kalau untuk karyawan yang non pengalaman, kita ada training. Tapi di training sama gua dan sama karyawan yang udah ini. Tapi kalau misalnya kayak barista gua yang bersertifikat udah nggak perlu gua training, udah nggak perlu pelatihan. Cuman beberapa, jadi ini anak sertifikat tapi kerja di sini, SOP-nya kan berbeda. Gua cuma memperkenalkan SOP ya, tapi ya tipis-tipis lah. Jadi yang gua kasih training itu cuman karyawan yang non pengalaman. Terus adakah kendala atau ancaman dalam memulai bisnis ini? Apa saja? Kalau kendalanya, gue nggak begitu ngalamin kendala sih. Gue cuma bermasalah sama COVID waktu itu. Gitu. Itu tuh mungkin permasalahan eksternal ya. Kalau permasalahan internalnya itu SDM. Jadi lo bisa dapat 50 orang yang bekerja, mungkin 50 nggak bisa bekerja. Kayak gitu. Jadi ancamannya itu paling untuk ngejadiin karyawan tuh sesuai apa yang kita mau, terus kayak punya semangat untuk memajuin coffee shop. Itu dari internalnya paling itu. Sama paling ya mungkin kadang-kadang ada ketemu, gue belum pernah ngalamin sih, tapi ini pengalaman dari beberapa coffee shop teman lainnya yang, dan biasanya sih kalau lo nggak peka banget soal itu, lo itu ancaman banget, kejujuran ya, soal bill lo apa segala macam itu. Tapi gue belum pernah ngalamin sih. Itu dari karyawan ya? Dari karyawan. Kalau gue pribadi internal itu karyawan lah, karena ada 11 orang dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang berbeda, ajaran orang tua. Lo harus bikin mereka satu pemahaman kan. Kalau enggak kan pecah di dalam ini ribut. Tuh, terus jangan ada senioritas, jadi jangan ada yang kayak gitu-gitu. Gua anti juga. Paling itu doang masalah. Kalau eksternal ya paling ya karena kompetitor bertambah, harga bahan di atas tinggi, lagi naik, goyang karena penjualan bahan, terus tingkat minat pembeli lagi menurun, gitu-gitu. Sama kemarin COVID tuh yang kita udah tutup, nggak bisa enggak. Itu doang paling. Lalu kemudian apa yang Mas butuhkan untuk menghandle bisnis ini? Yang dibutuhkan dana sih sebenarnya. Ide lo upgrade, lo punya uang gitu. Jadi kayak misalnya lo punya ide tapi lo nggak punya uang, sama aja, nggak bisa gitu. Jadi terus lo harus jeli banget ngeliat marketnya sih gitu. Yang perlu di handle buat handle bisnis ini yang perlu itu apa ya? Lo harus ada ilmunya yang pasti. Kayak gue anak hukum, gue nggak ngerti kopi, tapi lo harus belajar. Kalau enggak banyak banget nih kendalanya. Lo bisa ditipu-tipu sama karyawan. Lo bisa nggak jeli sama market, padahal sebenarnya market itu depan mata lo, terus lo nggak ngambil market itu. Kayak gitu. Jadi ya ilmunya itu ya paling ilmu bisnisnya sih. Ya, ilmu bisnisnya itu udah paling utama lah. Terus apa namanya, nggak berbisnis dengan kapitalis lah. Jadi apa kemauan customer ya lo respon tinggi. Apa yang dia mau udah pasti sama yang lo mau. Aman. Kemudian apa solusi atau usaha yang telah Anda lakukan untuk mengatasi kendala atau halangan yang Anda hadapi? Kalau ada masalah ya paling ya dikaji aja permasalahannya apa. Ini kita masalah di omset kenapa nih menurun, briefing, lihat penjualan dari POS, yang mana nih yang turun, yang mana yang naik, terus cek situasi kondisi. Karena gini yang berbisnisnya itu, lo bisa sebulan sepi dan itu bukan cuma lo doang, emang sebulan tuh lagi sepi semua karena banyak faktornya. Mungkin dalam waktu dekat banyak libur panjang, orang ngatur keuangan, banyak keluarga yang punya anak 3, yang satu baru masuk sekolah, satu harus bayar kuliah, satu harus ini, jadi pengeluaran dia bulan itu besar banget, dia langsung ngatur keuangan kayak gitu. Terus cuaca apa segala macam, banyak faktornya juga. Apakah dengan banyaknya kemunculan coffee shop ini mempengaruhi bisnis Anda? Mempengaruhi, iya, pasti. Jadi coffee shop itu misalnya ada yang baru buka di depan sebelah gua nih, nanti gua agak turun tuh, tapi itu wajar. Mereka tuh cuman kayak mengkoreksi, oh ini gimana nih, apa sih bedanya,
gitu. nge-compare. Ya, cuman abis itu ya mereka balik lagi atau enggak itu urusan. Tapi yang pasti gini nih. Di sini ada satu coffee shop sama di sini ada 20 coffee shop akan lebih menguntungkan ketika ada 20. Kenapa? Karena lebih banyak marketnya. Kalau di sini cuma ada satu coffee shop, tempat ini belum tentu jadi tempat tongkrongan orang yang mau radius 5-10 kilo di sini. Dia akan mencari tempat yang lebih banyak lagi. Contohnya Pangkalan Jati, Galaksi, Sumarekon. Di sini kalau ada 20, orang Pangkalan Jati dan Galaksi mungkin jadi ke sini. Jadi market itu tuh lebih luas gitu. Ada plus minus keuntungannya. Minusnya kita kalah bersaing, kita kalah. Plusnya ketika di sini banyak coffee shop dan lo masih bagus bersaing. Ibaratnya jumlah market lo, kalau ibaratnya Pak Macet ikan lah ya dibilang, jumlah market lo yang tadi radius cuma 5, lo bisa sampai 20. Ketika di sini emang udah terkenal jadi tempat tongkrongan gitu. Kayak Galaksi. Iya, gitu kayak Galaksi. Jadi nggak begitu masalah malah buat gua. Malah gua seneng. Jadi setiap ada yang buka di sini gua seneng banget. Karena otomatis orang kesini dulu, di sana tuh banyak. Kalau cobain ada kalibrasi, ada maskot, ada Marespace, ada ini tuh, ada Saga Space, terus banyak banget deh sih. Kita bisa tahu juga ya tentang apa sih yang bikin menarik dari masing-masing tempatnya itu. Iya, gitu. Bagaimana cara Mas untuk mempertahankan hasil atau profit yang sudah mencapai hasil yang maksimal? Kalau cara itu nggak dibilang nggak punya cara sebenarnya, kita paling kita QC aja, mempertahankan kualitas gitu, gue ngecek karyawan apa segala macam, itu aja intinya gitu. Tapi soal mempertahankan profit kan tetap rezeki ya, rezeki sama yang di atas akan ada naik turunnya juga. Cuman kalau sampai dia drop banget, pertama yang kita cek itu apa memang karena situasi kayak yang dibilang resesi itu akan benar ada resesi gitu. Yang keduanya kalau memang ternyata ada masalah di koreksi di makanan, oh ternyata ini penjualannya menurun, ternyata nanti kita tanya sama customer, kak lu bukannya dulu sering order ini lu ganti kopi ya, ternyata itu ya itu kalau itu masalahnya langsung kita koreksi, itu doang. Bagaimana cara Mas untuk membangun brand dari kalibrasi ini Mas? Mungkin ada Ngebangun branding branding gitu. Branding mungkin. Kalibrasi. Gua tuh agak aneh sebenarnya, mungkin boleh cek sama beberapa coach di sini. Kita itu, gua tuh dari dulu tuh nggak begitu fokus dengan nge-branding. Karena pertama, gua dulu nggak sepede itu sama produk gua. Untuk gua sampai mencakup market Kerawang, Bandung, Jakarta ya. Gua tuh dulu gimana caranya orang sekitar gua dulu aja suka. Jadi gua nggak nge-branding sampai gua bayar digital marketing untuk nge-up gua sampai ke ini, enggak. Gitu. Udah gue ngambil radius ini dulu, karena ketika radius di sini gue udah kuasain, udah cuan banget. Gak akan ada juga orang dari Jakarta yang mau nongkrong ke kalibrasi 10 kali sampai 20 kali sebulan, gak mungkin. Gue tuh fokusnya dulu di market sini aja. Jadi gue nge-brandingnya itu ya, gue bikin tempat, gue urus kualitasnya, mulai dari kualitas kebersihan apa segala macam, fasilitas gue bikin lengkap, toilet, musola segala macam. Gue cuman pokoknya apa yang lu kasih, siapa yang datang ke sini, dia keluar dari pagar itu dia menyampaikan hal bagus di luar sana gitu. Gua masih sampai sana. Kalau soal Instagram, gue nge-brand Instagram, justru gue ngerasa kayak menurut gue nggak mau bikin lebay di Instagram gue, yang membuat lo belum pernah datang ke gue bikin ekspektasi tinggi, ternyata pas datang nggak gitu banget juga gitu. Jadi gue lebih bagus kayak orang katanya tapi dia belum pernah ngeliat fisiknya, dia datang, dia nggak punya ekspektasi, dia mendapat ekspektasi yang dia mau atau mungkin lebih. Gue kayak gitu. Nextnya, bagaimana persaingan yang dihadapi oleh Mas selama menjalankan bisnis coffee shop ini, dan apa strategi dalam menghadapi persaingan tersebut? Gak pernah sih, gue tuh nggak pernah menganggap ada persaingan malah. Jadi di sini tuh sekarang udah ada 8 atau 9 coffee shop. Gue sama sekali nggak pernah datang ke satu coffee shop. Artinya gue nggak pernah menganggap mereka jadi saingan gue. Yang gue tahu hanya mempertahankan kualitas gue dan mengupgrade. Jadi gue tanpa tahu siapa mereka, tanpa tahu tujuan mereka jenis bisnisnya sama gue, atau target marketnya mereka sama target market gue nggak peduli. Yang penting apa yang gue lakukan di sini, QC-nya, ngontrol ini, terus bikin menjadi lebih bagus,
udah itu doang sih. Jadi kalau dibilang itu mengatasi persaingan, mungkin itu cara gue, tapi gue nggak pernah tahu sebagus apa sih lo, seoke apa sih lo, apa yang ada di lo di gue nggak ada. Gue nggak pernah dulu sih. Gue fokusnya di sini aja. Gue fokus di sini udah pasti itu yang customer gue mau. Lebih ke ini customer mas. Iya, jadi gue Baikin kualitas tadi gitu. kualitas. Tapi Kita juga kalau datang QC lah. Ada kualitas yang bagus, pertahankan. Kalau bisa bikin lebih bagus, lebih bagus. Bagaimana cara untuk menjaga kualitas kerja dari staff coffee shop ini agar dapat mempertahankan mutu kerjanya mas? Ini lebih ke fisik. Fisik mas. Kalau fisik ya itu, gua standar 2 shift 8 jam kerja, dan gue bikin komposisi karyawan itu tuh pas, jadi nggak ada yang overtime. Terus di sini tuh nggak BPJS, tapi semua urusan mereka sakit gue yang bayar. Terus ada di bar gue tuh ada suplemen, ada obat kayak standar ya, obat batuk, flu segala macam ada. Terus karyawan gue kalau misalnya sakit gue respon sangat tinggi, karena gue butuh tenaganya dia butuh, gue butuh pekerjaan dia, dan gue harus tanggung jawab untuk mastiin dia oke. Kesehatan nomor 1 Ya, mas ya. kalau soal kualitas kerjaan biasalah ada naik turun ya paling gue ingetin aja. Lo menurun, masa sih mas? Iya lo menurun. Nanti gue jabarin tuh, memang malah mas ini. Kadang-kadang mereka nggak tahu kalau mereka selalu nurunin. Ini lo lupa, ini lo salah bikin, ini baru iya mas. Ini gue koreksi. Melihat kebiasaan baru yang sedang berkembang ini, yaitu banyaknya masyarakat yang mulai menyukai kopi. Bagaimana cara mas untuk menarik minat masyarakat agar mau mengunjungi kedai kopi mas ini? Kalau sekarang itu ini sih deh, jadi kayak kan semua orang udah ngerti kopi. Jadi kayak lo bikin vanilla, kazalah segala macam udah tipis-tipis dia rasanya. Hampir sama. Bedanya yang suka creamy makin creamy, dia itu orang creamy. Yang suka pahit-pahit, terus yang suka milky itu aja bedanya. Tapi kalau misalnya gimana cara yang mereka suka ke gue jual tempatnya. Lo benar-benar harus modal banget untuk tempat. Ya lihat nih ruangan ini aja. VIP Ada room. PS, ada TV, bisa Netflix, AC segala macam, lo modal gitu. Lo bikin tempat yang menurut lo proper untuk nongkrong, atau misalnya nggak ada di tempat lain untuk orang datang gitu. Tapi harus nyambung nih, jangan lo bikin tempat tapi orang datang buka menu udah gila gitu. Jadi ya Harus balance, Mas. ya, jadi lo main di harga yang pasti, terus di fasilitas di tempat kayak gitu aja sih Pak. Yang terakhir mas ya, sebenarnya dari awal tuh ada idenya nggak sih ngerancang coffee shop ini? Enggak, gua ada. Jadi awalnya tuh pokoknya teman gua tuh goyang, dia mau bangkrut, terus dia ngejual semua asetnya dia, dan menurut gua murah. Pas gua shop lagi oke, udah gua bayar. Justru sebenarnya ini gua nggak nyangka juga gua punya sebenarnya. Ngetes, gua lihat wah ada cuannya nih, baru gua mau belajar, dan ternyata lumayan lama bertahan sampai 6 tahun, ternyata peminatnya bukan menurun malah makin meningkat gitu. Malah menjadi Makin ramai. ini mas ya, profit kayak ya lebih mas ya. otodidak gitu ya. Otodidak. Mungkin itu aja sih mas dari pertanyaan yang kita ajukan. Mungkin ada quotes nggak nih buat anak-anak muda yang mahasiswa kita nih? Bos, kok nggak gitu paham. Wah intinya Ya jangan gitu mas. intinya gua nggak tahu jurusan kalian apa, tapi kalian tuh nggak akan pernah tahu rezeki kalian tuh di mana. Jadi apa yang lo tahu, menurut lo tertarik dan lo kayak dari hati itu lo dipanggil untuk ngelakuin itu, lo lakuin. Gua sama sekali kayak gua anak hukum dan gua orang hukum banget. Dan orang tua bukan kaya banget ya, yang wah gue mau bisnis ini udah beli, tapi gue nggak tahu ngejalanin, kalau suruh orang-orang udah bayar aja orang. Tapi pas lo terjun ke ini nggak ada gue bawa ilmu hukumnya, ternyata tuh menarik banget. Jadi bisnis itu tuh untuk lo menghasilkan lo tuh seru gitu. Jadi bukan berarti karena kalian dari jurusan apa, jadi kalian harus fokus dengan mencari uang, itu enggak. Ada peluang apa lo masukin.
ada peluang bisnis apa lo masukin, ada penerimaan apa lo daftar, ada penerimaan lo tes, kayak gitu intinya. Jadi gue tuh cuma bilang sama teman adik-adik itu, soal cuan tuh nggak usah fokus banget ke jurusan kalian, banyak kok yang melenceng dan rata kayak lain. Oke. Mungkin cukup ya karena waktu durasinya juga udah lumayan nih. Rata-rata penonton pada tidur nih. Tidur nih penonton. Oke deh, paling ya terima kasih Mas. Oke, siap deh. Binsar ya. Sukses juga buat kalian lah. Waktunya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.